Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, maksudnya di sini yaitu penggunaan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ya, di sini saya akan membahas kecepatan rata-rata. Biasanya kita tulis dengan V bar atau bisa kita dapatkan dari delta X per delta T. Ya. Nah, untuk kecepatan sesaatnya sendiri, untuk kecepatan sesaat biasa kita tuliskan dengan V, yaitu dx per dt atau turunan fungsi f terhadap satuan waktu gitu ya. Nah, kemudian dari kecepatan kita kan bisa mencari percepatan, di mana percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi percepatan atau biasanya disimbolkan dengan huruf A, nah karena tadi sudah saya singgung yaitu turunan pertama dari V, maka bisa kita tuliskan dv per dt, atau dia adalah turunan kedua dari jarak atau d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, misalkan sebuah gelombang transversal merambat dengan y sama dengan 2 sin 5 pi t min pi x. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 4 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan saat dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik kedua? Nah, di sini yang diketahui itu persamaan gelombangnya yaitu y sama dengan 2 sin 5 pi t min pi x. Nah, kita tulis dulu y sama dengan 2 sin 5 pi t min pi x. Kemudian penelitian tersebut dilakukan pada jarak 4 meter, berarti 4 meter itu dia X-nya ya. Selanjutnya pada saat detik kedua, berarti T-nya sama dengan 2. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan dan percepatan, berarti V-nya berapa, A-nya berapa gitu ya. Nah, karena tadi sudah disinggung bahwa untuk mencari kecepatan dia adalah turunan pertama dari y-nya ini, berarti kita turunkan fungsi y-nya, y aksen, yaitu 2 sin turunannya kan jadi cos, kemudian sudutnya itu tetap yaitu 5 pi t dikurangi pi x, kita kalikan dengan turunan dari sudutnya yaitu 5 pi t min pi x, itu kan diturunkan terhadap fungsi t sehingga turunannya adalah 5 pi. Jadi si min pi x nya itu enggak kita hiraukan, kita menganggapnya itu dia sebuah konstanta. Selanjutnya kalau kita sederhanakan, 10 pi cos 5 pi t min pi x. Nah, di sini kita sudah mempunyai fungsi kecepatannya. Karena yang ditanyakan pada saat detik kedua, maka t-nya bisa kita ganti dengan 2. 10 pi dikalikan cos 5 dikalikan pi dikalikan 2 min pi dikalikan 4. Jadi kita sederhanakan, 10 pi cos 6 pi. Jadi 10 pi kita kalikan dengan nilainya dari
cos 6pi itu sendiri adalah 1. Jadi kecepatan pada saat detik kedua itu adalah 10 pi meter per second. Selanjutnya yang ditanyakan itu adalah percepatan partikelnya. Nah, percepatan itu kan A, dan dia adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Jadi kita harus menurunkan fungsi V itu. Nah, 10 pi nya tetap, cosnya kita turunkan jadi min sin, sudutnya tetap. Jangan lupa kita kalikan dengan turunan sudutnya, yaitu 5pi. Disederhanakan jadi min 50 pi kuadrat sin 5 pi t min pi x. Jadi A pada saat detik kedua itu min 50 pi kuadrat sin 5 pi, t nya kita ganti dengan 2, kemudian x nya kita ganti dengan 4. Jadi ketika disederhanakan dia jadi min 50 pi kuadrat dikalikan sin 6p. Min 50 pi kuadrat, nilai dari sin 6pi itu adalah 0. Jadi nilai percepatan pada detik keduanya itu adalah 0 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, misalkan masih belum paham bisa diulangi lagi. Silakan dicoba latihan soal di buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.